Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 8 500 murid menerima peramalan. Sinfasyang Sutra Teratai Episode 1157. Bersukacita tak terhingga karena mendapatkan peramalan dari Buddha. Beruntung sekarang mendapatkan pemahaman. Malu pada masa lampau tidak paham. Kesalahan ada 4. Lupa ada ikrar semula. Takut pada kendaraan besar. Suka pada ajaran kecil. Puas atas pencapaian kecil. Semua orang mendengar Dharma dengan sungguh hati. Dahulu sudah mendengar Dharma sejak dulu. Setelah mendengar Dharma, mungkin akan melupakannya dengan sangat cepat. Dharma masuk melalui telinga kita dan hilang dari memori kita karena bocor. Mendengarkan Dharma hanya sekedar mendengar, tidak menyerap ke dalam batin. Dharma tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah penyakit kronis kita, para makhluk. Masalah penyakit batin kita terletak di sini. Saya ada mendengar Dharma, hanya saja sudah lupa. Hanya demikian, justru hanya demikian saja. Waktu kita berlalu sia-sia. Waktu semenit, sedetik berlalu begitu saja. Kita sudah tahu bahwa kita harus giat bersemangat untuk maju. Kita tahu bahwa Dharma harus diterapkan dalam kehidupan di dunia. Saya sudah mengetahui ini semuanya. Hanya saja sesaat saya lupa. Hanya karena tabiat saya memang tidak suka bergaul dengan orang. Demikianlah diri saya. Hanya demikian. Maka Dharma tidak terpakai. Jodoh dengan orang banyak belum terjalin. Walaupun pada dasarnya kita ada mendengarkan Dharma, namun karena tidak digunakan sama saja dengan kosong. Jadi, merasa sangat menyesal. 500 murid Sang Buddha, batin mereka penuh penyesalan. Menyesal terhadap waktu yang berlalu begitu saja. Jadi, sekarang mereka sudah mengetahuinya. Setelah Sang Buddha memberi mereka sebuah peramalan, mereka sangat beruntung mengungkapkan perasaan mereka. Mereka juga berkata, beruntung sekarang mendapatkan pemahaman. Malu pada masa lampau tidak paham. Sangat beruntung. Untungnya, ajaran Dharma yang telah dibabarkan Sang Buddha, untungnya saya sudah memahami saat ini. Akan tetapi sangat menyesali masa lalu, telah membuang banyak waktu yang ada. Kesungguhan hati Sang Buddha sama sekali tidak bisa memahami sepenuhnya niat pikiran Sang Buddha. Ini adalah malu pada masa lampau tidak paham. Kesalahan ada 4. Sedemikian membuang-buang waktu. Tidak dapat memahami niat pikiran Buddha. Tidak dapat benar-benar memahami Dharma, mengisolasi diri dari kerumunan orang banyak, tidak dapat menghayati ajaran dalam kehidupan. Ini adalah 4 kesalahan. Kesalahan yang bagaimana? Lupa ada ikrar semula. Telah lupa bahwa kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, dari kehidupan ke kehidupan, dilahirkan di dunia yang sama dengan Buddha dan para bodhisattva. Para Buddha dan bodhisattva selalu menggenggam sebab dan kondisi untuk mengajarkan. Tetapi dari kehidupan ke kehidupan, diri sendiri telah tertutupi kegelapan batin. Ada mendengar Dharma, namun tidak dapat menghayati sepenuhnya. Terkadang menyerapnya ke dalam batin, merasa terharu dan membagikan tekad. Tetapi setelah membagikan tekad, lalu dengan segera melupakannya.
Oleh itu, lupa ada ikrar semula. Dari kehidupan ke kehidupan, mereka terharu dari kalpa ke kalpa. Tidak peduli kapanpun, juga turut membangkitkan tekad, tetapi akan melupakannya juga. Meskipun teringat tentangnya, terharu dan membangkitkan tekad, namun masih ada keraguan, yaitu takut pada ajaran kendaraan besar. Sungguh takut jika menjalankan tekad saya ini masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Saya ingin membimbing orang. Semula ingin mengubah para makhluk, malahan diubah oleh para makhluk. Diri sendiri sangat takut. Maka ajaran kendaraan besar, mereka ragu dan tidak berani masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Tidak berani untuk menerima ajaran dan digunakan pada orang banyak. Ini dinamakan takut pada kendaraan besar. Ketakutan, takut untuk menerima dan masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Hanya suka pada ajaran kecil. Senantiasa ragu dan berputar di ajaran kecil ini. Merasa sangat menderita. Kehidupan manusia, satu keinginan, yaitu jangan kembali lagi, telah memahami dengan tuntas prinsip kebenaran dari ajaran. 4. Kebenaran mulia. Sangat serius menerima ajaran. 4. Kebenaran mulia. Sangat memahami ajaran. 12. Nidana. Jika tidak sengaja, yaitu memaksa jalinan jodoh, begitu memaksakan jalinan jodoh, maka akan ditarik oleh para makhluk. Terhadap diri sendiri tidak memiliki kepercayaan diri, maka masih berpegang pada ajaran kecil. Demikian suka dengan ajaran kecil, yaitu hanya berada di dalam ajaran kecil. Puas atas pencapaian kecil. Mendapatkan ajaran kecil, ajaran kendaraan kecil, diri sendiri sudah merasa puas. Karena terdapat 4 transisi ini, yaitu masa lalu saya. Kita semua juga sudah memiliki permasalahan yang demikian. Memiliki permasalahan atas 4 transisi ini. Lupa telah mendengar dharma di masa lampau, membulatkan tekad dan membangun ikrar terhadap ajaran kendaraan besar. Kita tidak berani menerimanya, hanya bertahan pada ajaran kendaraan kecil. Memperoleh ajaran kendaraan kecil sudah sangat puas. Hanya memohon agar di kehidupan mendatang tidak lagi bertumpah lahir dalam 6 alam kehidupan. Hanya memohon demikian saja. Hal ini telah menyia-nyiakan 10 tahun mereka. Meskipun seumur hidup Sang Buddha masih ada di dunia, mengikuti Sang Buddha memasuki dunia Sangha, secara langsung mendengar ajaran Sang Buddha dalam 10 tahun ini selalu tidak berkembang, menyia-nyiakan hari demi hari. Demikian bertobat. Ini artinya semua orang harus sangat bersungguh hati. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Untuk mendapatkan tubuh manusia tidaklah mudah, dan mendengar dharma Sang Buddha sangatlah sulit. Saat ini mendapatkan tubuh manusia kembali mendengar dharma Sang Buddha sangat tidak mudah, harus menggenggam kesempatan. Sekali kehilangan tubuh manusia, sekalipun puluhan ribu kalpa berlalu, adalah sulit terlahir kembali sebagai manusia. Namun, sifat hakiki kita akan ada selamanya. Dulu pernah membahas tentang beberapa jenis hewan, di mana mereka memiliki sifat spiritual. Ada sangat banyak hewan yang paling dekat dengan manusia. Ada kucing, anjing. Mereka kemarin, tanggal 11 April 2016, menunjukkan kepada saya tentang kisah seekor anjing. Aula Jingsi kita di Penang
mereka mulai setiap pagi bersama menghirup harumnya Dharma telah lebih dari 3 tahun. Di antaranya ada seseorang yang bernama Yang Su-hwa. Sering terlihat seekor anjing di lingkungannya. Anjing liar ini datang di depan pintunya. Dia sangat suka hewan. Hatinya penuh welas asih. Ketika dia melihat anjing liar ini, anjing yang tidak memiliki majikan, dia memberinya makan setiap hari. Meskipun dia tidak mengadopsinya, namun setiap hari anjing ini akan datang. Jika dia melihatnya, akan segera memberikan nasi kepadanya. Suatu hari, dia menyadari bahwa ketika pagi dia mengendarai sepeda ke Aula Jingsi untuk menghirup harumnya Dharma, saat dia ingin mendengarkan Dharma, ternyata anjing ini mengikuti sepedanya, terus berlari di belakang sepedanya. Demikian mengikuti sampai di Aula Jingsi. Anjing ini akan baik-baik berada di tempat itu, seolah-olah bersama dengan manusia, mendengarkan Dharma setiap pagi. Terkadang jika dia agak telat membuka pintu, anjing itu telah menunggu di depan pintu. Ketika dia mulai mengendarai sepedanya, anjing ini akan mengikutinya. Suatu hari, Su-hwa Si-chie khawatir jika anjing ini demikian terus mengikutinya, apakah berbahaya? Lebih baik dia membawa mobil dan membawa anjing itu bersamanya ke Aula Jingsi. Sebenarnya, Aula Jingsi tidak jauh dari rumahnya. Jaraknya hanya 1 atau 2 kilometer saja. Ini hanya lebih dari 1 kilometer saja. Namun, hatinya berpikir bahwa jika anjing ini demikian mengikutinya, apakah berbahaya? Sehingga dia membawa mobilnya untuk membawa anjing ini sekalian. Tetapi saat mobil berada di depan anjing itu, ingin mengundang anjing itu untuk masuk ke dalam mobil, anjing tidak mau masuk ke dalam mobil. Dia lalu mengendarai mobil sendiri. Dia mengendarai mobil, anjing itu mengikuti di belakang mobil sampai di depan Jinsutang. Setiap hari seperti ini. Setiap hari tidak mau masuk ke dalam mobil. Setiap hari mengikuti di belakang mobil seperti ini. Di Jinsutang ada sesiong lain yang memperhatikan anjing itu juga. Anjing itu apakah datang sebagai pelindung Dharma atau datang untuk mendengarkan Dharma? Oleh karena itu, pada suatu hari, ada seorang Si-chie yang berkata kepada Su-hwa, "Apakah kamu bisa, setelah kamu sampai di Jinsutang, jangan berhenti dulu. Kamu mengendarai mobil keliling Jinsutang dulu. Kamu keliling Jinsutang, berputar-putar dulu, keliling 2-3 kali. Lihat bagaimana reaksi anjing itu seperti apa." Seperti yang sudah diduga, anjing itu mengikuti dari depan pintu sampai ke Jinsutang. Anjing itu ingin masuk ke dalam. Dia bingung, kenapa mobil ini tidak berhenti? Mobil ini tetap bergerak ke tempat yang lain. Anjing itu kebingungan, masih di Jinsutang, masih melihat mobil berputar-putar. Dia mengira mobil akan berhenti, tetapi mobil tetap tidak berhenti. Jadi, dia tetap berdiri menunggu di sana. Walaupun Su-hwa Si-chie memanggilnya, "Anjing, ke sini." Tetapi anjing itu tidak mengikutinya. Akhirnya, saat mobil bergerak kembali, dia tidak mempedulikan mobil dan masuk ke dalam Jinsutang. Dengan patuh mendengarkan Dharma di sana. Ini adalah informasi yang mereka kirimkan dari Penang, info tentang seekor anjing. Tentu saja, anjing ini sejak saat itu setiap hari ikut mobil datang mendengar Dharma. Sebenarnya, perjalanannya tidak jauh, hanya 1 kilometer lebih saja. Dengan berjalan kaki hanya 10-an menit, anjing berlari lebih cepat.
Pantas saja anjing ini tidak mau naik dari mobil. Begini cara anjing tersebut mengungkapkan ketulusannya. Setiap hari tepat waktu ikut mendengarkan dharma. Pikirkanlah, meskipun anjing ini sudah dalam tubuh seekor anjing, di kehidupan lampaunya mungkin saja adalah seorang manusia yang mendengarkan dharma, tetapi dia melanggar sila, sehingga mengakibatkan dirinya jatuh ke alam binatang. Akan tetapi sifat kebudaannya dan sifat hakiki yang demikian adanya tidak hilang. Sifat hakiki kita abadi dan tidak pernah hilang. Dia, anjing itu, kali ini bisa bertemu dengan orang yang penuh cinta kasih. Setiap hari memberinya makan. Ternyata orang yang memberinya makan adalah seorang bodhisattva yang berbuat kebaikan. Setiap hari menghirup dharma dan mendengar dharma. Makanya anjing tersebut setiap hari tepat waktu. Demikian yang dikatakan Suhwa. Beliau berkata, begitu buka pintu sudah melihat anjing itu menunggu di sana. Membuat Suhwa jauh lebih giat bersemangat sekarang. Tidak berani mengabaikan. Anjing saja bisa datang tepat waktu ke depan pintu rumahnya. Bagaimana mungkin dia mengabaikannya dan tidak sampai aula jingse? Ini adalah kisah manusia dan seekor anjing tentang giat bersemangat. Bagaimana manusia dan seekor anjing saling berinteraksi. Tentunya sifat manusia juga seperti itu. Kita melihat seseorang yang bernama Hong Sun Fa, tim komite pria kita yang berada di Tainan. Masa lalunya juga berlatar belakang lingkungan keluarga. Ayahnya memiliki 2 orang istri. Ia merupakan anak dari istri keduanya. Juga merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya pengusaha. Jikalau ibunya mengalami kesusahan, ia melampiaskan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, bisa menjadi penyebab masalah psikologisnya. Selalu bergumul dengan pemuda nakal. Tentu akan menjadi nakal hingga saat ia kembali dari wajib militer. Dia mulai berjudi, juga bersamaan berkumpul dengan para gangster. Sehingga seumur hidup hanya membuat ibunya khawatir. Hingga saat gempa 921, ketika gempa bumi terjadi, dia mulai bekerja di perusahaan keamanan, security. Gempa 921 terjadi di bagian sentral Taiwan. Terjadi peristiwa 921. Dia melihat insan suci. Dia tidak terlalu percaya karena dia sangat menolak ajaran agama. Orang-orang ini sedang melakukan kebajikan. Apakah benar atau fiktif belaka? Muncul kecurigaan. Setelah selang beberapa waktu, dia mendengar tentang Daai TV. Mulai membuka Daai TV dan menonton drama di Daai TV. Di drama Daai melihat cerita tentang Si Kun San, seseorang yang disabilitas, tidak mempunyai tangan dan kaki. Satu bagian mata telah buta, tetapi dia mampu menggambar lukisan yang sangat bagus, memiliki kehidupan yang sukses, juga dapat keluar negeri, sharing bersama insan suci lainnya. Ketika dia melihat cerita ini, dia sangat kagum, merasa saatnya dia harus berubah. Terutama ketika ibunya telah meninggal dunia. Terus merasa dia berbuat kesalahan di kehidupannya. Tidak benar lagi, sehingga bertekad ingin berubah. Perlahan-lahan ingin berubah.
tetapi sangat sulit untuk mengubah kebiasaan seseorang. Terus demikian sampai dia menderita satu penyakit besar, yaitu masalah di ginjal, menyebabkan tekanan darah tinggi sehingga menderita stroke. Setelah stroke, muncul efek samping dari penyakitnya. Matanya, penglihatannya terganggu. Matanya hanya dapat melihat arah lurus, tidak dapat melihat sekeliling, membuat dia merasakan sampai ke lubuk hatinya. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan pada hidupnya, pola berpikir juga ikut berubah. Kakak saya yang melihatnya lagi terus berhubungan dengan orang-orang suci. Orang-orang suci membawanya untuk melakukan pelestarian lingkungan. Orang-orang suci mulai membimbingnya ke berbagai kegiatan. Dia sangat tertarik dengan fotografi, sehingga dalam setiap kegiatan dia membawa kamera di punggungnya, sehingga dia menjadi relawan dokumentasi pelestarian lingkungan. Di komunitas sekolah, dia menjadi seorang dai papa. Dia berpartisipasi dalam setiap kegiatan anak-anak di sekolah. Dia memberikan tutor kepada anak-anak, mengajarkan kata perenungan jingsi kepada anak-anak. Tetapi suatu hari, dia terprovokasi oleh sebuah kata dari seorang siswa tahun pertama. Anak itu berkata, "Saya tidak betah melihat Anda. Saya merasa tidak senang ketika saya melihat Anda." Demikian berkata padanya, memberikan impak yang sangat besar. Dia berkata, jika itu di masa lalu, anak itu akan ditangkap dan dilempar olehnya. Akan tetapi, kata perenungan jingsi telah masuk ke dalam batinnya. Dia sedang mengajar kata perenungan jingsi. Jadi, jika orang tidak menyukai saya, itu berarti pelatihan diri kita tidak cukup. Dia mulai berikrar di dalam batinnya, suatu hari akan membuatmu senang melihat saya. Sehingga dia tidak emosi, dia berikrar. Dia mulai lebih berhati-hati. Saat dia memasuki sekolah sangatlah sopan. Dia sangat ramah. Dengan demikian, perlahan-lahan mendekati para murid. Kata perenungan jingsi, demikian diajarkan dengan sungguh-sungguh. Saat ini, anak tersebut sudah duduk di kelas 3. Saat melihatnya, anak itu pun memberi hormat dari kejauhan. Dia berteriak sambil memanggil, "Ayah, selamat pagi. Apa kabar, Ayah?" Dia, Hong Sun Fa, berkata, "Wah, sungguh perubahan yang besar. Orang yang sama. Tabiat buruk di masa lalu membuat orang melihatnya. Bahkan anak kecil pun mengatakan, 'Saya tidak tahan melihatmu.' Saat ini ketika bertemu langsung menyapanya, menanyakan kabar, bahkan memanggilnya ayah. Bagaimana dengan dia? Murid-murid ini sudah seperti anaknya. Dulu dia berbicara dengan keras, dengan berteriak, dengan nada perintah. Saat ini dia dengan lembut dan ramah dekati mereka, memeluk mereka, membantu mereka. Dengan demikian, setiap orang yang melihatnya akan suka. Orang lain senang. Inilah mengapa kita harus masuk ke kerumunan orang banyak. Dengan memasuki kerumunan orang banyak, secara otomatis menjalin jodoh baik dengan orang lain. Ini membutuhkan akumulasi dari pelatihan diri. Anjing tidak kehilangan sifat hakiki, tetapi manusia harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, dan memasuki kerumunan orang banyak. Kita juga bisa menjalin jodoh baik. Oleh karena itu, 500 murid Buddha hanya mau mengungkapkan suara hati ini.
di banyak kehidupan masa lampau telah melupakan ikrar semula yang telah dibangkitkan, ataupun takut pada ajaran kendaraan besar, hanya menegakkan pada ajaran kecil, hanya menjaga diri sendiri, dengan memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Ini adalah tidak benar di masa lalu. Saya sekarang bertemu dengan Buddha, berdiam pada dunia. Buddha telah berdiam pada dunia. Saya dapat mengikuti Buddha, meninggalkan kehidupan duniawi di dalam perkumpulan sangha. Buddha sendiri membuka dan menunjukkan. Kita semua sangat beruntung, masih sempat. Buddha membabarkan Dharma Agung. Kita semua dapat pikiran terbuka dan menjadi paham. Beruntung sekarang mendapatkan pemahaman. Hanya menyesali masa lampau, tidak memahami bahwa Sang Buddha sangat bersungguh hati. Jadi menyanyiakan waktu yang begitu lama. Itu karena 4 kesalahan ini yang membuat kita menyia-nyiakan waktu yang begitu lama. Ini adalah 500 murid Buddha mengungkapkan isi hati mereka. Sebenarnya, coba pikirkan, seekor anjing itu, sifat hakikinya masih tetap ada. Lihat komite pria kita sekarang ini. Tabiat buruk masa lalu, hanya dengan sebisit niat pikiran saja, mengubah masa lalu, mempraktekkan dengan tindakan nyata. Kehidupan berubah, maka terdapat perbedaan. Orang awam juga bisa menjadi bodhisattva. Maka, apakah kita seharusnya menggenggam masa sekarang ini dengan tepat waktu? Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Sebagai metode terampil, aku menunjukkan aspek nirwana. Kemudian engkau beranggapan kalau engkau benar-benar telah memperoleh nirwana. Bagawan, kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisattva. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah apa yang Sang Buddha ungkapkan. Karena tingkat kapasitas para makhluk tidak merata, berbeda-beda. Jadi, Sang Buddha menggunakan metode terampil untuk mengungkapkan prinsip kebenaran tentang tidak muncul dan tidak lenyap. Jika semua orang dapat memutus kerisauan, menghilangkan jalinan jodoh yang buruk dari para makhluk, jalinan jodoh yang merisaukan, tentu tidak akan bertumpah lahir di 6 alam kehidupan. Inilah yang dinamakan nirwana. Ini dimulai dari 4 kebenaran mulia. Prinsip kebenaran tentang penderitaan, dukkha, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, nirodha, jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Memberitahukan ini kepada semua orang. Ini adalah metode terampil. Setelah semua orang mendengarkannya, lalu melakukan praktik pembinaan diri seperti ini, mengira dengan pembinaan diri seperti ini sudah nirwana. Ini adalah dulunya Sang Bhagawan. Ajaran metode terampil yang dibuka Sang Buddha ini adalah 500 orang biksu yang sedang membicarakan metode pengajaran sebelumnya dari Buddha. Bhagawan, kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisattva. Kita sekarang baru tahu. Kita sekarang juga bisa membangkitkan niat untuk menjadi bodhisattva. Ini adalah apa yang diungkapkan oleh 500 orang biksu. Asal mau membangkitkan niat, pikiran adalah pelopor segalanya. Mungkin dapat menjadi arhat, mungkin juga dapat menjadi bodhisattva.
Jadi, mengubah sebuah niat pikiran dengan sendirinya melatih ajaran Bodhisattva yang adalah kami menerima peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini, kami menerima peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi. Karena alasan ini, kami sangat bersukacita sekali, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Karena kita mulai mengembangkan hati Bodhisattva. Karena ini, Sang Buddha memahami bahwa kita telah membangkitkan hati yang agung. Dan Sang Buddha pun memberikan ramalan kebuddhaan kepada kita akan Anuttara Samyak Sambodhi. Ini berarti pencerahan sempurna yang tiada tara. Karena alasan ini, kami sangat bersukacita sekali, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Ini adalah yang dikatakan dalam sutra, saat Sang Buddha memberikan peramalan kebuddhaan kepada kita. Kita merasa sukacita karena sebab dan kondisi ini. Sebelumnya, kita belum pernah merasakan sukacita ini. Ini karena Sang Buddha memberikan ramalan kebuddhaan kepada kita. Ramalan akan penerangan sempurna yang tiada tara. Tubuh perubahan Buddha yang akan kami dapatkan saat mencapai kebuddhaan. Masa depan saat jalinan jodoh sudah matang. Mereka akan terlahir di alam manusia dan melatih diri, sama seperti Sang Buddha. Mereka juga bisa melatih diri, juga bisa tersadarkan dan mencapai penerangan sempurna. Ini adalah ramalan dari Sang Buddha, tubuh transformasi di masa depan. Kami menerima peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi. Menerima peramalan akan penerangan sempurna yang tiada tara, menampakkan tubuh perubahan nirmanakaya dan mencapai kebuddhaan. Tubuh perubahan di masa depan. Kita harus melalui waktu yang sangat panjang untuk datang ke dunia, dari kehidupan ke kehidupan, melalui sebab dan kondisi ini, sampai jalinan jodoh ini matang. Saat jalinan jodoh sudah matang, tubuh perubahan akan datang lagi ke alam manusia. Maka berawal dari kediaman pertama, ini dimulai dari awal. Tubuh perubahan, nirmanakaya, adalah berawal dari kediaman pertama dan berakhir pada buah tertinggi dari pencerahan menakjubkan. Setelah dipenuhi dengan dharma dari pahala kebajikan, barulah sempurna, sehingga dapat menampakkan diri sebagai respon pada kapasitas, membabarkan berbagai macam dharma untuk menyadarkan para makhluk. Makanya dinamakan tubuh perubahan, nirmanakaya. Sebenarnya kita semua adalah tubuh perubahan. Saya juga memiliki tubuh perubahan nirmanakaya. Dikarenakan jalinan jodoh yang sangat istimewa ini, dikarenakan peluang ini, dikarenakan tempat ini juga, karena memiliki jalinan jodoh dengan orang tua saya, sehingga memiliki jalinan jodoh terlahir di dunia ini. Saya dilahirkan di dunia. Kalian juga dilahirkan ke dunia sesuai jalinan jodoh yang kalian miliki. Saya dan kalian juga berjodoh. Dan karena jodoh ini pula, kita berkumpul di satu tempat yang sama. Namun, tubuh perubahan kita masih memiliki tubuh manusia awam. Dari dulu hingga sekarang terus berproses. Tubuh perubahan kita yang telah melalui proses
dan telah bersentuhan dengan Buddha Dharma, kita haruslah bersungguh hati mendengarkan Dharma, mempraktikkan ajaran dan membabarkan Dharma, mewariskan Dharma, dan terus melakukan siklus demikian. Berawal dari kediaman pertama dan berakhir pada buah tertinggi dari pencerahan menakjubkan. Suatu hari nanti, kita bisa dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Pada kehidupan yang tidak terhingga nanti, kita bisa terus melatih diri. Suatu saat nanti, kita juga bisa memperoleh buah tertinggi dari pencerahan menakjubkan. Jadi, setelah dipenuhi dengan dharma dari pahala kebajikan, dengan ini kita bisa kembali lagi ke dunia dengan sebab dan kondisi yang sempurna, menampakkan diri sebagai respon pada kapasitas. Pada saat itu, kita akan mempunyai sebab dan kondisi yang jelas, membagikan tekad untuk membina diri. Kita akan secara alami menampakkan diri sebagai respon pada kapasitas. Setelah mencapai kebuddhaan, kita akan dapat membabarkan berbagai macam dharma untuk menyadarkan para makhluk. Ini dinamakan tubuh perubahan nirmana kaya. Tubuh perubahan nirmana kaya adalah akibat dari respon terhadap sebab dan kondisi di dunia, dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus menghargai tubuh manusia yang kita miliki dan dengan sungguh-sungguh menerima ajaran Dharma Buddha. Kita harus menyerap Dharma ke dalam batin. Bukan hanya menyerapnya ke dalam batin, kita juga harus membangun tekad untuk masuk ke tengah orang banyak, menggunakan Dharma Buddha untuk menyadarkan para makhluk, menjalin jodoh baik dengan mereka. Jadi dikatakan, karena alasan ini, kami sangat bersukacita sekali, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, menerima peramalan tentang sebab dan kondisi untuk mencapai kebuddhaan dalam hati sangat terasa dan memunculkan maha sukacita, sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Ini adalah sebab dan kondisinya. Mereka semua merasakan sukacita karena mereka telah menerima peramalan dari Buddha tentang sebab dan kondisi untuk mencapai kebuddhaan di masa mendatang. Dimulai dari saat itu, mereka bisa membangun tekad dengan keputusan ini di dalam hatinya. Dengan sendirinya, mereka merasakan sukacita yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Demikianlah mereka tahu bahwa mereka adalah bodhisattva yang sebenarnya. Asalkan membangun tekad, mereka akan bisa menjadi bodhisattva. Kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisattva. Menjelaskan kalau mereka dulu tidak tahu, harus berdaya upaya dan bersusah payah dengan penuh kekhawatiran. Namun, semenjak Buddha memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati, mereka telah jelas mengerti bahwa mereka benar-benar adalah anak-anak Buddha. Dari itu, mereka menerima peramalan dari Buddha. Makanya, bersukacita tak terhingga. Menjadi seorang bodhisattva adalah sangat mudah. Sering katakan kepada semua orang, mengangkat tangan atau menggerakkan kaki, membuka mulut dan menggoyangkan lidah demi kebaikan para makhluk, menasehati orang untuk menjadi baik, memberi mereka kekuatan. Bukankah semua ini adalah perilaku seorang bodhisattva? Oleh karena itu, kita harus tahu. Dulu mereka tidak tahu. Harus berdaya upaya dan bersusah payah dengan penuh kekhawatiran.
Di masa lalu kami sudah lupa, begitulah kami melupakannya, sehingga kami terus berputar di tingkat makhluk awam. Tetapi Sang Buddha mulai dari ajaran kecil, terus membimbing hingga saat ini. Waktu dan kapasitas sudah matang. Jadi, memulai pengajaran dengan metode terampil untuk menunjukkan ajaran sejati. Sang Buddha mulai membabarkan sutra teratai, melihat Sariputra, melihat 4 murid utama, melihat Purna Maitrayani Putra. Setelah mendengar begitu banyak dharma, apakah itu menggunakan perumpamaan, menggunakan dharma yang sejati, perumpamaan secara langsung ataupun tidak langsung, dan lain-lain? Mereka sudah memahami, sekarang sudah paham, telah jelas mengerti, sudah benar-benar jelas bahwa mereka benar-benar adalah anak-anak Buddha. Ternyata kami benar-benar terlahir dari Dharma yang dibabarkan Buddha. Jadi kami semua adalah dari Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Buddha membabarkan Dharma melalui mulut. Kita menyerap Dharma yang keluar dari mulut Buddha ke dalam hati. Tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan tumbuh berkembang. Jadi kami sesungguhnya adalah benar-benar anak-anak Buddha. Oleh karena itu, dari itu mereka menerima peramalan dari Buddha, makanya bersukacita tak terhingga. Sehingga memperoleh peramalan dari Buddha seperti ini, kami semua sangat bersukacita. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini kembali mengatakan, pada ketika itu, Asnata Kaundiya sekalian, karena ingin mengungkapkan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, kami sekalian setelah mendengarkan suara yang tiada tara, tenang dan damai dalam memberikan peramalan, kami bersukacita karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Kami bernamaskara pada Buddha dari kebijaksanaan tak terhingga. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Asnata Kaundiya sekalian, setelah mengatakan bait ini, mereka menyampaikan penyesalan, bertobat, juga bersyukur, perasaan sukacita. Setelah selesai mengatakannya, karena sangat penting, berharap semua orang lebih mengingatnya, sehingga karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Sekarang akan mengulang lagi syairnya. Ini adalah Asnata Kaundiya, 500 arhat, karena hendak lebih berhati-hati menggunakan syair, ungkapkan arti yang di depan, kemudian berkata, kami sekalian setelah mendengarkan suara yang tiada tara, tenang dan damai dalam memberikan peramalan, syair pengulangan untuk menyatakan kalau mereka merasa beruntung karena sekarang telah mendapatkan pengertian. Kami sekalian telah mendengarkan kebodian yang tiada tara, membuat hati merasa tenang dan damai. Itulah suara Buddha dalam memberikan peramalan. Tiada tara, tenang dan damai, menunjuk pada Buddha Sakyamuni. Kami sekalian mendengarkan suara Buddha dalam memberikan peramalan dan memunculkan sukacita dalam hati. Kita semua juga demikian, mendengar Buddha menenteramkan batin kita, walaupun kita masih memerlukan waktu yang lama, sangat lama. Selama beberapa kehidupan masih akan melewati waktu yang sangat lama. Akan tetapi, Buddha sekarang telah menenteramkan batin kita dahulu. Kita percaya pada Buddha, kita benar-benar akan mencapai kebuddhaan. Karena Buddha tenang dan damai dalam memberikan peramalan.
Ketika mulai memberikan peramalan, kita semua sangat bersukacita karena sangat bersukacita. Menyatakan kalau mereka merasa beruntung karena sekarang telah mendapatkan pengertian. Sangat bersukacita, kita sekarang telah mendapatkan peramalan Buddha. Kami sekalian telah mendengarkan kebodian yang tiada tara. Sekarang juga bisa mendengarkan ajaran kendaraan besar, kebodian yang tiada tara, dengan jalan lapang dan luas, sehingga membuat hati merasa tenang dan damai. Supaya batin kita semua sangat aman dan tentram, sangat bersukacita, ini merupakan suara Buddha memberikan peramalan, sehingga batin kita merasa tenang dan damai. Ini sukacita yang Buddha berikan kepada kita, memberikan kita ketentraman. Kita sangat percaya akan mencapai kebuddhaan pada masa mendatang, sehingga tiada tara, tenang, dan damai. Buddha Sakyamuni demikian mengatakan kepada kita, kita akan mencapai kebuddhaan. Demikian sehingga bersukacita. Kami bersukacita karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Kami bernamaskara pada Buddha dari kebijaksanaan tak terhingga. Hati semua orang bersukacita karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Bernamaskara pada kaki Buddha, bagawan dengan kebijaksanaan tak terhingga, dan berlaksa kebajikan. Dulu kurang pengetahuan, menyia-nyiakan waktu. Sekarang kita sudah membagikan tekad. Sekarang dengan batin yang aman, tentram, sangat bersukacita. Tidak ada keraguan lagi. Memutuskan untuk membimbing para makhluk di tengah masyarakat. Sehingga batin sukacita ini kita dengan hati tulus. Kami bernamaskara pada Buddha dari kebijaksanaan tak terhingga. Buddha Sakyamuni dengan kebijaksanaan tak terhingga disebut bagawan dengan kebijaksanaan tak terhingga. Inilah hati semua orang bersukacita karena memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Dengan hati sukacita, batin yang tulus untuk bernamaskara pada kaki Buddha. Ini menunjukkan penghormatan yang paling tulus. Dengan kening mereka bernamaskara pada kaki Buddha, sehingga bernamaskara pada kaki Buddha. Bagawan dengan kebijaksanaan tak terhingga dan berlaksa kebajikan. Ini menunjukkan penghormatan paling tinggi terhadap Buddha. Buddha dengan kebijaksanaan tak terhingga, bagawan dengan berlaksa kebajikan yang dihormati orang-orang di dunia, penuh kebijaksanaan, sehingga bodhisattva sekalian, kita membagikan tekad, penuh kepercayaan diri, kita juga bisa mencapai kebuddhaan. Kita harus mempertahankan sifat hakiki kita. Sifat hakiki kita adalah selamanya, tiada awal, tidak bertambah dan berkurang dari sekarang. Kita harus mempertahankan, bukan hanya mempertahankan, kita harus melangkah maju, mendengarkan dharma, membagikan tekad, mengubah sebuah niat pikiran. Kita bisa membagikan tekad dan mencapai kebuddhaan. Ini bergantung pada kita. Apakah berniat melatih diri? Apakah bersedia dari manusia awam memasuki jalan bodhi dan membuktikan kesadaran Buddha? Apakah kita bersedia? Jika bersedia, ada ikrar ini. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.